Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semuanya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu ini kita akan mempelajari tentang meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Yang pertama, kita akan membahas tentang meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nabi yang cerdas dan pandai. Sejak kecil, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai anak yang pandai dan tajam pemikirannya. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam sering bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Tuhan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam bertafakur untuk mencari Tuhan. Dalam tafakurnya, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai pada kesimpulan bahwa Allah adalah Sang Pencipta semua yang ada di bumi ini. Allah adalah Maha Pencipta dan Maha Agung. Allah menciptakan bumi beserta isinya. Allah menciptakan bulan, matahari, dan seluruh isi alam semesta. Sebagai Muslim, kita harus meneladani kecerdasan dan kepandaian Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita harus rajin belajar dan tidak boleh malas belajar, karena belajar akan menjadikan kita orang yang pandai. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat kuat dalam menjaga ketauhidan atau keesaan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa selain Allah tidak layak untuk disembah. Manusia hanya wajib untuk menyembah Allah dan bertakwa kepadanya. Karena kekuatannya menjaga keesaan Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam digelari sebagai Bapak Tauhid. Sebagai Muslim, kita juga harus tunduk dan patuh kepada Allah. Kita harus bisa menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri. Di antaranya dengan cara membaca Al-Quran dan artinya, serta melaksanakan sholat tepat waktu. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai hamba Allah yang taat. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak yang sangat dicintainya, yaitu Ismail. Pada saat itu, Ismail baru berusia sekitar 11 tahun. Walaupun perintah itu dirasakan sangat berat, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakannya dengan tulus dan ikhlas. Hal itu merupakan bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Muslim, kita harus dapat meneladani perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimanapun beratnya perintah Allah itu, kita harus melaksanakannya. Di balik perintah Allah itu pasti terkandung hikmah yang luar biasa besarnya. Oleh karena itu, sebagai Muslim, kita harus menaati semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Kita wajib menyembah Allah dan bertakwa kepadanya seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Melaksanakan ibadah sholat merupakan salah satu ketaatan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan membahas tentang meneladani kisah Nabi Ismail alaihi salam. Dari kisah Nabi Ismail alaihissalam, ada dua perilaku terpuji yang bisa kita teladani dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dan rela berkorban. Pada masa kanak-kanak, Nabi Ismail alaihissalam merupakan seorang anak yang sangat taat dan berbakti kepada ayahnya. Pada suatu hari, Nabi Ismail alaihissalam mendengar bahwa ayahnya menerima wahyu lewat mimpi untuk mengorbankannya. Mendengar hal itu, Nabi Ismail alaihissalam tidak merasa takut atau risau.
Nabi Ismail alaihissalam mengerti bahwa wahyu itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dengan yakin. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, Allah menggantikannya dengan seekor domba yang besar. Selamatlah jiwa Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak kehilangan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam tersebut diteruskan oleh umat muslim di seluruh dunia hingga kini, yaitu dengan menyembelih hewan kurban. Peristiwa itu dirayakan atau diperingati setiap tahun, yaitu pada saat Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua. Ketaatan Nabi Ismail alaihissalam merupakan ketaatan seorang anak yang berbakti pada orang tuanya. Nabi Ismail alaihissalam meyakini bahwa perintah untuk mengorbankan dirinya adalah perintah dari Allah yang tidak bisa ditolak. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban setiap anak. Bakti anak kepada orang tuanya akan menjadi berkah dan pahala bagi anak. Bahkan akan memberikan pahala yang mengalir bagi orang tuanya, meskipun orang tuanya sudah meninggal. Orang tua terdiri dari ibu dan bapak. Mereka adalah orang yang melahirkan dan mengasuhmu dari kecil hingga dewasa. Mereka harus dihormati dengan baik. Kamu tidak boleh menyakiti perasaannya. Menghormati kedua orang tua merupakan ibadah. Setiap anak harus menaati dan menghormati orang tua. Jika mereka sudah tidak ada, doakanlah mereka agar dosanya diampuni Allah dan semua amal baiknya diterima. Kita cukupkan pembelajaran kita pada minggu ini. Kemudian, Bunda memberitahukan bahwasanya minggu depan akan dilaksanakan penilaian harian. Kakak belajar dari bagian zikir dan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya Kak. Jangan lupa, tetap semangat. Begitulah kisah teladan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Semoga teladan-teladan tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.